Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, setelah kemartiran Stefanus, nyatalah karya-Mu melalui para rasul dalam membantu banyak orang untuk berbalik kepadamu. Buatlah kami hari ini berani bersaksi bahwa kami adalah pengikut-Mu lewat sikap kami dalam mewartakan karya keselamatan-Mu dimanapun kami berada, sehingga nyatalah bahwa kami adalah murid-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Pada hari raya penahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Sarambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan sekarang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat sejahtera selalu, dan tentu saja semua yang mendengarkan dan menonton pewartaan kita hari ini adalah pewartaan yang indah. Bacaan Injil dari Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Yesus berhadapan dengan orang Yahudi yang tidak percaya. Karena mereka membutuhkan, "Ayo yakinkan kami bahwa engkau adalah Mesias." Tapi Yesus berkata, "Lah aku nih melakukan, dan apa yang aku lakukan dengan segala pekerjaan-pekerjaan, pelayanan, tindakan
Yesus itu semua adalah berasal dari Bapa. Tapi mereka tetap tidak percaya. Jadi kata kuncinya percaya. Kalau udah ngomong pakai kata tetap, udah gitu tetap tidak percaya, berarti konsisten tidak percaya. Walaupun Yesus sudah hadir, sudah bersabda, dan sudah berkarya. Memang percaya itu penting. Ya toh? Dalam dunia bisnis juga sama. Kalau orang sudah tidak dipercaya, ya sudah, akhirnya nggak bisa bekerja sama. Ya kalau mereka juga berjumpa dengan Yesus tapi tidak percaya kepada Yesus, ya mereka tidak bisa bekerja sama dengan Yesus. Maka percaya ini penting. Jadi yang diminta cuma satu, yaitu apa? Percaya. Pada yang percaya, ya kehadiran Yesus tentu luar biasa. Dan akhirnya banyak terjadi mujizat karena iman kepercayaan itu. Maka ketika Yesus menyembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, Yesus senantiasa bersabda, imanmu menyelamatkan. Jadi iman atau kepercayaan itulah yang membuat mereka sembuh dan selamat. Karena Yesus bukan hanya tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Yesus tidak datang ke dunia untuk menyembuhkan sakit fisik, tapi Yesus datang ke dunia untuk menjadi juru selamat. Maka itu yang harus kita imani. Seperti tadi saya katakan dalam renungan pertama, ciri khas agama Kristen adalah percaya atau mengimani Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Tidak sekedar nabi, tidak sekedar tabib, apalagi ya, tapi dia adalah Tuhan dan juru selamat. Ya. Kalau udah disebut juru, itu yang paling pinternya atau paling hebatnya. Pinter memasak, juru masak. Pinter mengemudi, juru mudi. Pinter bicara, juru bicara. Pinter merawat, juru rawat. Pinter menyelamatkan, juru selamat. Siapa itu? Yesus. Dialah satu-satunya juru selamat kita. Dan jangan tidak percaya lagi. Ya, kalau Yesus itu juru selamat. Maka Yesus akhirnya membawa kata-kata yang bagus ini dalam bacaan Injil, yakni tentang domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi mereka nggak mudah percaya karena bukan domba-dombanya. Kalau domba-domba Yesus pasti mengenal suara Yesus dan mau mengikut Yesus. Nah, kita semua yang telah menjadi pengikut Yesus, kita adalah domba-dombanya. Dan Yesus adalah gembala yang agung, gembala baik. Dan kita pun bisa menjadi gembala untuk sesama kawanan domba di tengah kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Kalau menjadi gembala itu idolanya adalah Yesus, gembala yang baik dan penuh kasih. Nah, semoga kita juga bisa meneladan Yesus sang gembala yang baik. Dan kalau kita posisinya sebagai domba, ya semoga kita mengenal Yesus yang penuh cinta kasih itu, dan kita mau mengikuti Yesus gembala kita. Dan kita juga diutus untuk bisa menjadi gembala bagi sesama kawanan domba. Misalnya dengan menjadi koordinator wilayah, atau ketua lingkungan, atau ketua seksi, atau ketua bidang, atau menjadi ketua panitia ini dan itu. Atau itu dalam konteks hidup menggereja. Kalau dalam konteks hidup bermasyarakat, kita bisa menjadi ketua RT, ketua RW, mungkin jangan-jangan ada yang bisa jadi lurah atau camat atau bupati. Ya, itu juga bisa menjadi gembala bagi sesama kawanan domba, atau gembala bagi domba-domba yang beragam itu. Ya, saya membayangkan tentu kita terus-menerus belajar
untuk menjadi gembala baik dan murah hati. Dari siapa? Dari idola kita, yakni Yesus sendiri. Nah, dikatakan juga, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau kita melihat Yesus, harusnya kita bisa melihat itulah Bapa. Saya membayangkan Allah Bapa itu mewahyukan diri dalam diri Yesus. Yesus wafat, bangkit, menampakkan diri, naik ke sorga. Dia mengutus rohnya yang kudus. Jadi Roh Kudus adalah rohnya Yesus. Yesus adalah pewahyuan dari Allah Bapa. Jadi kalau Yesus bersabda, aku dan Bapa adalah satu, semoga kita tidak ragu-ragu lagi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya. Walaupun kita juga mengalami dinamika di dalam kehidupan ini. Dinamika sehat, sakit, untung, malang, berhasil, gagal, suka, duka, termasuk pandemi yang lumayan panjang ini. Mungkin kita juga bertanya-tanya, pandemi ini akan berakhir kapan? Kata. Lalu satu hal yang gak boleh hilang pada orang beriman, walaupun kita tidak tahu tentang masa depan kita, yang gak boleh hilang adalah harapan. Kata. Karena harapan itulah yang membuat kita menjadikan hidup menjadi hidup atau menjadi tetap bersemangat. Sebagaimana jemaat ketika mengalami penganiayaan lalu tersebar kemana-mana, tetap penuh pengharapan. Sebagaimana ada kemartiran, tapi Santo Barnabas dan Saulus atau Santo Paulus itu juga penuh pengharapan. Tidak ada jalan lain, pengikut Yesus pun harus tetap penuh pengharapan. Ya. Orang yang penuh pengharapan itu dia percaya bahwa dulu, sekarang dan akan datang Tuhan senantiasa menyertai kita, walaupun hidup kita ini berdinamika. Dulu bangsa Israel disertai dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji. 40 tahun lamanya perjalanan itu. Tapi disertai, ada Musa, ada Yosua, yang menemani bangsa Israel mengalami eksodus atau perpindahan dari Mesir tempat perbudakan menuju Israel tempat terjanji. Maka di zaman ini pun kita imani pula bahwa kita pun yang akan menuju kelak, semuanya akan menuju ke rumah Bapa, juga disertai oleh Tuhan Yesus. Walaupun hidup berdinamika, kita gak pernah tahu, tapi Yesus beserta kita. Karena janji Yesus, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi penyertaan Yesus itulah yang menjadi kekuatan kita. Jangan ragu-ragu lagi, tapi percayalah. Jangan khawatir dan takut lagi, tapi percayalah. Tuhan senantiasa menyertai kita. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, Romo, pastor, father, imam itu berkata, Tuhan sertamu. Lalu kita menjawab apa? Dan sertamu juga. Itu sadar gak sih bahwa Tuhan itu selalu beserta kita, menyertai imam, menyertai umat, menyertai kita semua, Anda dan saya. Jadi kita ini gak pernah sendirian, tapi kita selalu disertai Tuhan dalam dinamika. Karena Tuhan adalah gembala baik yang penuh kasih dan murah hati. Kita adalah domba-dombanya. Yang penting kita mau mengikuti Yesus gembala baik, dan Yesus yang murah hati, Yesus yang penuh kasih, dan kasihnya itu setia. Setia itu kelihatannya 5 huruf ya, SETIA, tapi susah loh menjalankan. Sudah pasti
Tuhan Yesus akan setia menyertai kita. Tapi apakah kita setia sebagai pengikut Yesus? Harusnya kita boleh memohon Roh Kudus tercurah pada kita sehingga kita dimampukan jadi murid-murid Yesus yang setia. Jadi domba-domba yang baik untuk gembala baik, yakni Yesus. Gembala baik yang juga hadir dalam diri Bapak Uskup. Gembala yang baik yang hadir lewat orang-orang yang kita jumpai di dalam kehidupan, entah itu menggereja maupun bermasyarakat. Dan suatu hari kita boleh bernyanyi, sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat penyelamatanmu. Kami mohon rahmat agar kami kau mampukan dengan bantuan Roh-Mu yang kudus untuk menjadi utusan-Mu mewartakan kabar gembira dalam hidup sehari-hari. Mampukan kami juga mempunyai iman kepercayaan. Mampukan kami untuk tetap penuh pengharapan dalam menjalani hidup yang penuh dinamika. Kami berdoa untuk orang-orang yang mungkin sedang mengalami sakit, penderitaan, atau putus harapan. Semoga kau curahkan rahmat Roh Kudus yang memberi daya kekuatan sehingga mereka mengimani Engkau di atas segala-galanya dan mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Doa ini ya Bapa kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan perjuangan hidup saudara diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.